museum kita ini cuma Iya. Oh, ada satu lagi. di Museum Suko, namanya Tarzan. Iya. Jika katanya beliau di samping beraktif bahan kemana terus sketsa jalan tol dari Jawa sampai ke Aceh. Jadi saya juga bisa bayangkan ya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertemu lagi dengan Ibu Yanti. Apa kabar Ibu? Kami datang lagi. Ibu Yanti ini tadinya sudah pernah kita podcast di podcast Arsipku Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Tapi hari ini kita langsung berkunjung nih ke Museum Akagani ya Bu ya, Sumatera Selatan. Ini Ibu Yanti sendiri merupakan ketua Yayasan Museum Akagani Sumatera Selatan. Ini sebelumnya nih kami mengucapkan selamat yang berkolaborasi nih Museum Akagani dengan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Ini mengucapkan selamat bahwa Museum Akagani telah ditetapkan dalam Register Nasional Memori Kolektif Bangsa. Wah, selamat nih. Terima kasih. Sukses selalu ya. Ini adalah kerjasama yang baik antara Museum Akagani, Andri dan Arsip Provinsi. Dinas Saya Kearsipan berharap Provinsi. ini bukan hanya satu kali, karena Arsip Akagani kan banyak sekali. Jadi kita alhamdulillah mungkin rutin ketemu, itu kan. Saya senang juga kalau Arsip itu ngurusin membantu ibu lah. Arsip Akagani. Iya, ini kita bekerja sama dengan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan. Oh ya, ini Bu, kita nih tadi waktu masuk kita langsung lihat, oh ya museum ini kira-kira berdirinya sejak kapan nih Bu? Karena kan mungkin selama ini Sobat Arsip nih belum banyak tahu. Ya. Terima kasih bahwa Museum Akagani ini sebenarnya rumah almarhum yang dibangun tahun 1952 karena beliau menempati rumah ini sekitar tahun 65 karena beliau banyak yang di Jakarta, terus ada beberapa rumah dua rumah yang di daerah TP Rustam Effendi dan 15 Ilir, dan ini rumah ketiga. Ini adalah setelah Ibu Masura meninggal, rumah ini kan kosong. Dan kenapa kita jadikan museum? Ini dibangun tahun 2004, tapi persiapannya 2003. Karena pada saat itu Pak Akagani akan ditetapkan jadi pahlawan nasional. Nah, disinyalir pada saat itu pada tokoh masyarakat, cendekiawan, akademisi maupun dari militeris itu menanyakan apa sih perjuangan Pak Akagani, apa pembuktiannya. Akhirnya kita semua bongkar arsip-arsip dan benda-benda Pak Akagani yang pernah beliau lakukan pada saat perjuangan, baik yang di luar Sumatera Selatan maupun di dalam Sumatera Selatan, karena Pak Akagani itu kan lokal, nasional dan internasional gitu kan. Jadi akhirnya kenapa ini berantakan, nanti kan rumahnya kosong, akhirnya kita sepakati keluarga dibikin museum. Jadi pada saat tanggal 15 Januari bertepatan ulang tahun Ibu Mastura, di sininya Pak Akagani 2004 itu kita bangun museum ini gitu. 2024. Iya, 2004. 2004 ya. Berarti ini merupakan salah satu rumah dari Pak Akagani ya, Bu, ya, jadi museum. Oke, ini dari 2004. Iya, karena ini rumah dulu rumah 1952 itu rumah lahan kosong. Jadi kan ceritanya pada saat itu Pak Akagani pernah disiksa Jepang. Ini dulu kuburan pembuangan mayat-mayat Jepang. Dia pengen gitu, bukan dikatakan ya ingin membalas. Saya juga gak takut, walaupun dia hidup dan mati saya tidak takut. Jadi akhirnya diputuskan dia bangun rumah di sini gitu. Siap. Oke, ini ngomong-ngomong ini banyak, boleh kita lihat-lihat, ini ada riwayat jabatan ya. Boleh langsung kita lihat ya. Jadi ini riwayat Pak Akagani, banyak prestasi ya. Ya, banyak sekali beliau ini, sampai sekitar ada 50
lebih, tapi kurang satu bahwa dia menjadi Menteri Pertanian, belum ditaruh Menteri Pertanian. di sini. Tahun 1947 sampai 49. Berarti merupakan pahlawan Indonesia ya Bu, yang berasal dari Sumatera Selatan dong. Iya, benar. Walaupun ya, kita membangun museum ini memang sangat mandiri sekali, karena memang alhamdulillah arsip provinsi ngopeni gitu, kalau orang Jawa bilang itu memberi perhatian gitu kan kepada Museum Akagani, walaupun dalam bentuk kerjasama mengurusin arsip, tapi itu bagi saya itu udah terima kasih sekali karena bentuk perhatian pemerintah kepada kita, karena selama ini memang ya kita harus berusaha sendiri gitu, apa-apa sendiri gitu, tapi saya pikir yang penting bangunan ini tidak roboh, tapi kita tetap harus semangat. Semangat. Kalau ini foto Pak Akagani ya? Ini pada saat Pak Akagani ini bermain film. Terus dia adalah filmnya Asmara Murni, pertama dan terakhir untuk teman-teman untuk biaya Sumpah Pemuda. Beliau kan pada ikut dalam Sumpah Pemuda, tapi di belakang layar dia mencari uang. Jadi dia sebagai bintang film, wartawan, sebagai aktornya juga. Iya, jadi ini uangnya buat ganteng teman-teman bener ya. ini foto mudanya ini ya Bu. Ya. Terus ini beliau pada saat praktek, dan ini pada saat perundingan di Belanda untuk memperebutkan Irian Barat gitu. Oke. Jadi beliau salah satu delegasinya di Belanda gitu. Jadi yang pertama kalinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya gitu. Keren sekali. Nah ini pada saat perjuangan beliau naik kuda, ini kudanya. Jadi Pak Akagani itu ada punya kuda ya? Jadi kuda coklat sama putih beliau yang pakai. Kuda coklat dan putih. Iya. Warna jadi favorit beliau itu kuda coklat sama putih. Ya. Jadi terus ini pada saat gerilya 5 hari 5 malam, dan beliau juga memberikan laporan kepada Pak Presiden Soekarno tentang berita-berita tentang pertempuran 5 hari 5 malam. Itu ada radionya, ada radionya. Ya, ada semua peralatan teknis. Ini buku-buku peninggalan ya Bu ya? Ini ada sekitar 2000 buku sebenarnya, cuman ada beberapa yang rusak, jadi sekitar sekarang tinggal 800-an itu dari 2000-an itu gitu kan, karena memang seluruhnya, karena Pak Akagani itu tiap ke luar negeri pasti dia bawa buku ini, bukunya bahasa Belanda, bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Wah, hebat ya. Ini yang buku-buku atau dokumen yang rusak ini bisa kita reservasi nih Bu. Iya, makanya saya nggak buang, saya kumpulkan jadi satu kotak. Ini sepertinya kayaknya kita lihat ada yang sudah dipreservasi ya. Benar, kemarin itu dari teman-teman dari anak-anak dari Arsip santri Nasional Republik Indonesia ya Bu. Nasional. Ini boleh kita buka? Boleh, didampingin oleh dari arsip provinsi, membantu Ibu untuk restorasi ini, direstorasi lah kira-kira gitu ya. Ini ya Bu ya. Iya, kita buka ya. Boleh. Ini tentang pionir ya. Ini tentang pionir, pesawat pertama yang dibeli Pak Akagani tahun 51 sampai 57. Jadi dia menggandeng beberapa pengusaha dari Lampung pada saat, dan dari Jambi Pak Abu Jami itu. Ini. Nah, alhamdulillah yang tadinya keriting, akhirnya sekarang sudah bisa dibaca ya Bu ya, sudah bagus lagi. Ada yang bahasa Inggris, ada bahasa yang Inggris, Belanda. bahasa Belanda ini sepertinya nih. Iya, benar. Ibu mengerti? Pakai translate. Iya, translate ya Bu. Iya. Ini kemarin kan kita bersama-sama nih dengan Iya, Andri, sama-sama. Jadi sampai deplok, sampai kepanasan. Ini menggunakan kertas Jepang loh, bahasa ya, dan sangat mahal sekali itu. Sampai kita juga kalau disuruh sendiri juga gak kebeli itu, karena sedikit ini aja berapa itu. Beliau bilang dari. Mudah-mudahan nanti dapat kita dibantu lagi dari pusat ya Bu. Benar. Karena kan arsip Pak Akagani itu sekitar 20-an Nak. Jadi banyak. Jadi apa namanya ya? Jadi keseluruhan lah dari Linggarjati, Perang 5 hari 5 malam. Ini berarti semua yang udah direservasi. Ini khusus pionir. Oh, pionir. Ini khusus pionir. Yang lainnya yang lainnya belum direservasi. Belum, karena baru memang khusus harus pionir bertahap aja. katanya. Yang pionir udah lengkap. Lengkap sudah, itu sudah sekalian lengkap. fotonya, dokumentasi sudah, sekalian sudah ditaruh di sini gitu. Jadi ini memang kalau membuka
bukanya tuh harus Iya, memang harus ditaruh hati-hati. seperti ini gitu. Jadi semuanya harus seperti ini, semua dokumen gitu. Iya, biar Mudah-mudahan dia nanti dari arsip provinsi Iya. bisa mendokumentasi restorasi Oke, dan penyimpanan amin, juga amin. gitu. Kita lihat itu yang Ini- foto-foto ya Bu ya. Ya, ini adalah foto-foto pada saat beliau apa ya? Foto-foto pesawat pionir. Oh, pionir ya Bu. Ya, ini pada saat dengan David Fokker. Ini apa kapten pilotnya orang Amerika tapi tinggal di Filipina. Dia bertemunya dengan Pak Akagani di Filipina. Oke. Karena Pak Akagani ini Bu Akagani. Ini Bu Akagani, Iya, ini Pak Akagani. Pak Akagani itu. Ini orang Belanda kayaknya Bu ya. Ini Orang Amerika. orang Amerika. Ah, itu yang namanya David Oh, Fokker. ini keren banget nih. Dokumentasinya masih lengkap ya Bu. Iya, ya. soalnya memang saya Dan dulu kan terawat sampai ini. kursus fotografi untuk Oh, merawat foto-foto Pak Akagani. Pada saat Keren, saya keren. SMP itu. Oh, Saya iya, sudah iya, hobi iya. fotografi karena Pak Akagani kan orangnya hobi potret. Hobi potret ya. Jadi Jiwa seni juga kayaknya ya. stylenya itu kan banyak, Iya. jadi bermacam-macam merek. Cuman mereknya Yessica semua tuh dari Jepang. Jadi saya tuh daripada nggak dipergunakan, saya foto-foto. Akhirnya Iya. kata ibuku bilang, Jadi Bu, dokumentasi. dokumentasi terus ini kadang-kadang saya cuci sendiri itu. Karena cuci sendiri foto-foto klise-klise yang beliau belum itu saya cuci Dicuci, sendiri. gitu, dicetak. Ya. Dicetak sendiri, jadi diangin-anginkan. Iya, pakai- zaman dulu kan gitu. digantung cetak digantung jadi. walaupun baunya apa itu kan kayak amoniak gitu, Iya, tapi tidak zaman apa-apa lah. dulu. Jadi akhirnya apa yang seperti ini tadinya sih di album, cuman ada sesuatu lain hal, ada orang-orang yang pengen lihat foto, akhirnya dicopot-copot. Akhirnya narasinya kadang-kadang bingung saya, kemana ini narasinya itu. Berarti harus dirapikan lagi nih Harus arsipnya. dirapikan lagi, mas, karena masih banyak, sampai masih berapa kotak, 4 kotak lagi, jadi kita 800 sampai 1000-an foto lah itu. Gitu. Siap, siap. Selesai cut dulu itu. Tempel untuk teman-temannya, apa namanya itu biaya orang, gitu kan, dari pengusaha kos-kosan, gitu kan, jadi teman-temannya yang temannya saya. Ini adalah foto-foto pada saat Pak Akagani meninggal. Nah ini adalah alatnya, ini efeknya ada 2 di minumnya itu. Topi-topinya ini pada saat beliau pergi ke Belanda dengan ke Vancouver. Dia ini Itu apa? Agak zoom apa? Kesininya apa? Bisa apa? Oh ini. Nah ini beliau dari Singapura, dari Perhubungan, dari Perdana Menteri. Terus ini ada sekarang Pak Akagani Nah ini adalah topi yang berpaling bersejarah yang paling dimiliki penyelidik senjata yang emas. Awet Bu ya? Aku memang di obat pengawet. Makanya kan orang heran. Iya, Bu, awet ya. Ini kan tidak ada AC, tidak ada pengaruh berobat di situ. Iya, Sampai orang ini itu sampai bingung gitu kan. Iya. Di Akagani itu dokter umum tapi semua bisa. Jadi dokter mata, bikin obat, deteksi kuman. Karena kalau sekarang kan dokter kan spesialis ini spesialis. Tapi kalau dulu kan orang Kalau dulu malah mantri itu Bu. mantri itu Bisa bisa kalau penting. gitu. Nah ini nggak yang Siap. alat komunikasi. Ini senjata dapat senjata, dapat informasi berapa salahnya Belanda, berapa yang mati. Gitu. Nah itu telepon beliau Dulu ya, Bu, ya. Itu sudah tahun 60-an gitu. Iya. Sempat aku lihat itu. Iya. Pada saat ya TNI, ini teman-temannya ini ya dari berbagai suku dan agama. Nah ini Pancatula persiapan untuk pembangunan peresmian jembatan Ampera. Jadi karena Pak Akagani waktu itu tahun 65 sudah anggota KS gitu. Tapi sekarang kan tidak dituangkan dalam tulisan. Jadi kadang-kadang orang suka bilang Ampera begini ya itu sih dia. Ini pada saat pendidikan kerja jadi orang Belanda ini di
Singgah Jati di Serpong. Ini di Kemayoran, jadi ini sudah saya. Nah, Pak Kage ini juga bikin, karena sudah laku banget. Ada similaritasnya. Nah, ini sepeda ya, Jadi sepeda ini sepeda Ini antik. apa? Ini apa? Masih dipakai loh kalau misalnya Bisa ya? acara sepeda ontel. Bisa ya? Bisa. Yang paling di sini. Oh, ini mereknya Bu. Iya, di sini. Merek lama itu. Iya. Siapa ini dulu? Apa? Wah, mereknya. Ini direnovasi oleh komunitas sepeda ontel. Tadinya lantik ada Sumbang hijau dari waktu pedagang. Kalau dulu nggak pakai baju riset atau Iya.